Menurut riwayat, 5 dari 12 orang yang berbaiat di Aqabah, yaitu Mu'adz bin Haris, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin As-Samit, Yazid bin Tha'labah, dan Abbas bin Ubadah, menetap di Mekah dan tidak kembali ke Madinah sampai Nabi SAW hijrah ke Madinah. Setelah mereka kembali ke Madinah, beberapa waktu kemudian Nabi kedatangan 2 utusan dari golongan Aus dan Khazraj, masing-masing Mu'adz bin Afra dan Rafi bin Malik. Keduanya diutus oleh kaumnya masing-masing yang telah memeluk Islam di Madinah. Setelah bertemu Nabi SAW, keduanya mengabarkan bahwa banyak penduduk Madinah yang ingin memeluk Islam. Cahaya Islam sudah mulai terbit di kota Yastrib dan sekitarnya. Mereka juga menyampaikan kepada Nabi SAW tentang adanya perselisihan di kalangan umat Islam sendiri mengenai imam sholat berjamaah untuk golongan Aus dan golongan Khazraj. Mereka memperebutkan soal imam sholat. Golongan Aus dalam sholat berjamaah tidak mau diimami oleh orang-orang Khazraj. Di sisi lain, golongan Khazraj tidak suka diimami orang-orang dari kelompok Aus. Oleh karena itu, kedua kaum itu mengutus seseorang masing-masing untuk menghadap Nabi. Mereka meminta Nabi segera mengirimkan orang yang dipercaya ke Madinah untuk menjadi imam sholat dan memberikan pelajaran tentang agama Islam kepada orang-orang yang telah memeluknya atau kepada orang-orang yang belum dan ingin memeluk Islam. Karena permintaan mereka sangat penting, Nabi segera mengirim ke Madinah 2 mubaligh muslim yang dapat dipercaya pemahamannya dalam hukum Islam, membaca Al-Quran, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua orang itu adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Setelah kedua sahabat itu tiba di Madinah, mereka menjadi imam sholat berjamaah dan mubaligh Islam yang mengajarkan agama Islam kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah semakin banyak yang memeluk agama Islam. Antara golongan Aus dan Khazraj, persatuan dan perdamaian semakin terlihat, hingga akhirnya rasa pertentangan dan permusuhan musnah dari hati masing-masing. Penyiaran Islam di Madinah semakin meningkat dari hari ke hari. Orang-orang Yahudi di sana khawatir jika Islam terus menyebar seperti itu. Tentu saja penyiaran dan semangat keagamaan mereka akan mundur dan mungkin akan hilang dari Madinah. Oleh karena itu, setiap hari Sabtu, mereka mengadakan kerumunan di tempat yang telah ditentukan, dengan maksud untuk menunjukkan syiar agama mereka. Di Mekah, Nabi menerima berita tentang kejadian ini. Segera beliau mengirimkan perintah kepada Mus'ab bin Umair agar dia mengumpulkan umat Islam, baik pria maupun wanita, tua dan muda, setiap Jumat sore di tempat tertentu. Ketika umat Islam telah berkumpul, mereka diperintahkan untuk sholat 2 rakaat. Setelah menerima perintah dari Nabi, setiap Jumat siang, Mus'ab memerintahkan umat Islam untuk berkumpul di Hazmun Nabit. Setelah berkumpul, mereka sholat 2 rakaat secara berjamaah. Menurut riwayat, pertama kali orang-orang yang berkumpul di Hazmun Nabit berjumlah 40 orang. Inilah sholat Jumat pertama yang dilakukan oleh umat Islam. Kemudian, setiap Jumat siang, umat Islam berkumpul dan mengadakan sholat Jumat. Keadaan ini berlanjut hingga kedatangan Nabi di Madinah, dan akhirnya ditetapkan oleh Allah sebagai kewajiban bagi umat Islam.